Selamat malam, perkenalkan nama saya Hendra Prakoso. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS melalui metode Distance Learning pada Kementerian Atr BPN tahun 2021. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan agenda 3 yakni mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Dimulai dari manajemen ASN, yakni mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Pada dasarnya, pegawai ASN saat ini terbagi menjadi dua, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, kedudukan ASN sendiri yakni sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakannya ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sendiri adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tugas ASN sendiri ngapain? Pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hak ASN terdapat perbedaan antara PNS dan P3K. Perbedaan paling mendasar yakni tidak adanya jaminan pensiun dan hari tua pada P3K sedangkan PNS ada. Selain dari itu yakni gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi semuanya ada baik dari PNS dan P3K. Nah, kewajiban PNS itu ada beberapa. Antara lain pertama setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat kode etik ASN, yakni sebagai pedoman panduan birokrasi publik dan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenang agar tindakannya bernilai baik. Sebagai tindakan penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenangannya dan etika birokrasi sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Nah, berikutnya membahas mengenai sistem merit dalam manajemen ASN. Nah, pertama dari sisi organisasi yakni mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan dari segi ASN yakni menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, prinsip merit sendiri yakni keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Kemudian pelaksanaan merit sendiri yakni penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Nah, mekanisme pengelolaan ASN itu terbagi menjadi 4, yakni manajemen ASN, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Kemudian mengenai korps profesi pegawai ASN, yakni pertama pembinaan dan pengembangan profesi ASN, kedua memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Dan keempat, penyelenggaraan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Berikutnya kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Nah, pelayanan publik sendiri itu adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi negara. Pengertian ini diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 garing Kep garing M-PAN garing 7 garing 2003. Nah, undang-undang mengenai pelayanan publik antara lain pertama mengatur hak, kewajiban, dan larangan, kedua partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan ketiga, kewajiban pokok penyelenggara, dalam hal ini pemerintah. Kemudian mengenai pelayanan publik, klasifikasinya terbagi menjadi 4 macam. Pertama, pelayanan administrasi, kedua, pelayanan barang, ketiga, pelayanan jasa, dan keempat, pelayanan legislatif. Nah, prinsip pelayanan publik itu antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, akurasi, keamanan, tanggung jawab,
kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Nah, ini diatur menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 garing Kep garing M4 garing 7 garing 2023. Kemudian kualitas pelayanan publik itu harus mencakup pertama, prosedur pelayanan dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak awal saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Dan biaya pelayanan dalam hal ini biaya tarif termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan dan sebagainya. Berikutnya akan dibahas mengenai prinsip pelayanan prima. Nah, ada 5 prinsip yang akan dibahas, yakni responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Kedua, membangun visi misi pelayanan. Ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai. Dalam pelayanan prima, pasti terdapat kendala yang dialami. Ada 13 kendala yang kurang lebih akan dialami ketika melakukan pelayanan pegawai publik. Pertama itu adalah kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Kedua, kurangnya pemahaman tentang manajemen berkualitas. Ketiga, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Keempat, kurang akuratnya perencanaan kualitas. 5. Kurang efektifnya program pengembangan sumber daya manusia. 6. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif. 7. Keterbatasan sumber-sumber. 8. Lemahnya sistem intensif. 9. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif. 10. Berorientasi jangka pendek. 11. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan. 12. Lemahnya sistem integritas aparatur. Dan terakhir, berorientasi mempertahankan status quo. Dari kendala tersebut dibentuklah langkah strategis untuk peningkatan kapasitas pelayanan publik berkualitas. Antara lain, pertama itu membangun kesadaran melayani bagi aparatur, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen, memberikan reward and punishment yang seimbang, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis, dan terakhir melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik. Menurut James Fitzsimmons dan Mona Fitzsimmons, terdapat paket kemasan pelayanan publik, antara lain fasilitas penunjang atau supporting facilities, barang atau jasa pelengkap, complementary product and service, layanan eksplisit, dan manfaat tersirat. Kemudian akan dibahas mengenai pelayanan publik atau umum. Nah, pelayanan publik atau umum itu terbagi dari beberapa jenis. Pertama, dilihat dari pangsa pasarnya, yakni jasa kepada konsumen akhir atau organisasional. Dilihat dari keberwujudannya, yakni barang sewaan, milik konsumen atau bukan barang. Dilihat dari keterampilan penyedia jasa, yakni pelayanan profesional atau non-profesional. Dan terakhir, tujuan organisasi, yakni pelayanan komersial atau nirlaba. Orientasi perilaku pelayanan prima menurut Catherine Devry antara lain memiliki harga diri, melampaui yang diharapkan, berorientasi pada pembenahan, memiliki wawasan ke depan, berorientasi pada peningkatan atau perbaikan improvement, perhatian terhadap kualitas, dan berorientasi pada pemberdayaan. Kemudian, menurut Stillman, karakteristik aparatur profesional seperti apa? Antara lain, melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Kemudian terakhir akan dibahas mengenai etika dan etiket. Menurut Bertens, terdapat perbedaan antara etika dan etiket. Yang paling utama adalah tidak terbatasnya pada cara dilakukan suatu perbuatan, sedangkan etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Dan jauh lebih untuk etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi, sedangkan etiket bersifat relatif, yang artinya dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, tapi bisa jadi dianggap sopan pada kebudayaan lain. Kita akan masuk pembahasan terakhir, yakni mengenai whole of government. Nah, whole of government sendiri terdiri dari fungsi ASN. Fungsi ASN itu tadi adalah melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perangkat pemersatu bangsa. Yang ketika itu digabungkan akan menjadi whole government, yakni sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama
dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, kenapa WOG itu diperlukan? Pertama, egocentral atau siloisasi, perkembangan teknologi informasi, dorongan publik untuk kinerja good government, dan keberagaman. Nah, cara pelaksananya bagaimana? Antara lain respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Nah, terdapat kategori dan tipe WOG. Antara lain, untuk koordinasi itu tipenya ada penyertaan, dialog, dan joint planning. Untuk integritas terdapat joint working, joint venture, dan satellite. Dan terakhir untuk kedekatan dan pelibatan antara lain aliansi strategis, union, and merger. Kemudian dalam pelaksanaannya WOG terdapat beberapa permasalahan, antara lain ego sektoral, terus juga koordinasinya tidak optimal dan disharmonisasi, akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, dan tidak adanya mekanisme pengaduan. Kemudian jenis-jenis dari WOG itu adalah ada namanya pelayanan bersifat administratif, kemudian pelayanan jasa, barang, dan regulatif. Nah, pola pelayanan publiknya itu bagaimana? Pertama, pelayanan publik untuk teknik fungsional, satu atap, satu pintu, dan terpusat. Dan terakhir, prasyarat untuk best practice-nya bagaimana? Pertama, adanya budaya dan filosofi baru, kemudian cara kerja baru, kemudian akuntabilitas dan insentif, dan terakhir cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Atra BPN, melayani profesional dan terpercaya.